Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bertemu kembali tentunya dalam program Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat terkait dengan kondisi terkini kita, yaitu isu-isu sentral kajian kontemporer, fikih kontemporer. Sebagaimana kita ketahui bahwa seiring perjalanan waktu maka akan muncullah problematika atau permasalahan-permasalahan terkait dengan sosial kemasyarakatan atau perkembangan teknologi, dan fikih sebagai salah satu cabang ilmu dalam Islam menyikapi hal tersebut dengan sangat bijak dan selektif. Insya Allah problematika tersebut ada jawabannya dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tausiah terkait dengan judul yang sangat menarik ini dari narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Akhyar Zain MAG. Beliau merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di bidang fikih kontemporer. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga khair semuanya Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Di sela-sela kesibukan ini sedang musabaqah tilawatil Quran tingkat Kota Medan Ustaz ya? Iya, iya. Dengar-dengar tadi sudah selesai menilai ini Ustaz ya? Iya. Alhamdulillah. Sama final. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga lancar Ustadz, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir di studio. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasanya sebelum kita mendengarkan tausiah, kita akan mendengar lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Al-Qari Adnan Harun SPDI, yang akan membacakan surah At-Taubah ayat 122. Kepada Qari, falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyunziru qawmahum وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
يحذرون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الsyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim tadi, acara kita mendapat limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bahwa qari kita tadi adalah juara satu pada musabaqah tilawatil Quran tingkat Kota Medan tahun 2023. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak pemirsa untuk bertanya nantinya kepada Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Judul kita adalah isu-isu sentral kajian fikih kontemporer. Baik pemirsa, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Ustadz, terkait dengan tema kita hari ini, yaitu tentang isu-isu sentral kajian fikih kontemporer. Untuk muqaddimah dipersilahkan Ustaz. Baik, terima kasih moderator. Kalau kita melihat bahwa persoalan fikih ini adalah persoalan yang hidup di masyarakat,
sumbernya tetap saja mengacu kepada Al-Quran dan hadis Rasul. Apalagi Al-Quran sudah memproklamirkan dirinya hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, yang maknanya dia tidak terikat kepada satu waktu dan tidak terikat kepada satu generasi. Nah, dengan demikian aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam Al-Quran berlaku kepada semua komponen manusia. Nah, disinilah memerlukan ijtihad itu untuk mengembalikan persoalan-persoalan kekinian sesuai dengan makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi fikih kontemporer itu pada prinsipnya adalah menyesuaikan apa yang tertera dari keumuman ayat-ayat Al-Quran itu untuk diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian dari sini muncullah kaidah yang menyatakan taghayyurul ahkam bitaghayyuril amkinah wal azminah. Perubahan situasi dan kondisi itu akan membawa kepada perubahan hukum. Nah, boleh jadi apa yang dipahami oleh ulama-ulama kita terdahulu memang itu cocok, up to date pada masa itu, tapi begitu ditarik dalam konteks kekinian perlu ada reinterpretasi. Nah, perlu melakukan perubahan-perubahan meskipun teks sebagai dasar itu tidak akan bisa berubah, tapi penafsiran itu kan akan senantiasa berubah. Nah, apa yang dipahami selama ini di dalam kitab-kitab fikih klasik itu memberikan kontribusi yang sangat berharga pada masa yang bersangkutan. Nah, ketika itu ditarik dalam konteks kekinian kita, tentu ada pembaharuan, ya. Tentu ada pemikiran-pemikiran baru. Karena bagaimanapun juga prinsip dari hukum itu sendiri agar dia memang betul-betul bersatu dan mengkristal di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Kita ambil contoh begini ya. Kalau kita buka kitab-kitab fikih terdahulu, khususnya mengapa iddah itu ada bagi istri yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati, sehingga dia menunggu 3 bulan 10 hari, atau kalau yang meninggal lebih dari itu. Nah, itu kan dipahami oleh ulama-ulama terdahulu bara'atul rahim, untuk melihat apakah rahim si wanita itu benar-benar bersih, tidak ada janin di dalamnya. Karena pembuktian itu baru dapat dilakukan setelah sampai masa 3 bulan. Nah, sekarang persoalannya, kalau untuk melihat itu kan ada alat, ada namanya USG yang bisa mendeteksi apakah rahim si wanita itu bersih atau tidak. Bagaimana kalau seandainya suaminya itu meninggal jam 8, jam 10 si istri tadi USG, tahu-tahu jam 12 sudah dapat hasil bahwa rahimnya itu bersih. Nah, apakah mungkin dia bisa menikah pada jam 12 pada hari yang sama itu, kalau hanya sekadar itu alasannya? Nah, tentu kita kan tidak mau menabrak nas, maka timbullah pencaharian baru. Berarti bukan persoalan bersihnya rahim atau bara'atul rahim, iddah itu ada. Nah, maka ada unsur-unsur lain yang dikehendaki oleh Allah, karena persoalan bara'atul rahim, rahim itu tadi harus bersih, itu sudah terbantahkan dengan teknologi. Nah, jadi harapan kita sebenarnya lahirnya fikih kontemporer ini, dia mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian, tapi dia sama sekali tidak meninggalkan teknologi. Nah, jadi peran kita bagaimana menjadikan teknologi itu sebagai alat bantu untuk memahami persoalan-persoalan fikih yang ada di masyarakat. Nah, jadi tidak bisa dilepaskan sama sekali bahwa sains dan teknologi itu memiliki hubungan yang erat dalam persoalan fikih untuk membuktikan itu. Nah, sekarang
kan booming persoalan apa ya, menu itu halal atau haram. Nah kan begitu. Nah tentu untuk pembuktian ini kita tak bisa hanya sekadar melihat-lihat begitu saja tanpa ada bantuan teknologi. Nah jadi kehadiran teknologi di dalam fikih kontemporer ini itu saling menguatkan. Nah artinya ketika ketetapan suatu hukum itu dibantu oleh penemuan alat teknologi ini tadi, maka secara otomatis penetapan itu semakin kuat. Nah, karena dasarnya ditemukan melalui alat teknologi itu sendiri. Tapi sebenarnya begini, disadari atau tidak, kita juga sudah lama menggunakan persoalan teknologi ini, menentukan jadwal puasa, imsak, masuknya waktu sholat, nah menentukan arah kiblat dan sebagainya. Kita kan itu kan mengacu kepada teknologi itu sendiri. Nah, bahkan kita juga mengakui keberadaan teknologi itu sebagai alat bantu yang dibutuhkan dalam menetapkan fikih itu. Baik Ustadz, mohon ditahan Ustadz. Masya Allah, insya Allah akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah yang lebih menarik lagi insya Allah. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih karena Anda masih bersama kami tentunya dalam program Mimbar Agama Islam. Baik pemirsa, kami kembali mengajak pemirsa untuk bertanya kepada narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386, yaitu judul kita isu-isu sentral kajian fikih kontemporer. Kita telah mendengarkan tadi muqaddimah terkait dengan bagaimana Al-Quranul Karim yang menjadi petunjuk bukan hanya pada satu tempat ataupun satu waktu, tetapi up to date untuk segala zaman dan tempat. Insya Allah kita akan mendengarkan lebih lanjut. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa setia di rumah, kita akan mendengarkan kajian yang lebih menarik lagi insya Allah. Ustadz, ini tadi terkait dengan teknologi Ustadz. Bagaimana kedudukan teknologi ini Ustadz ketika terdapat penemuan secara sains? Apakah justru ini mengubah hukum atau justru memperkuat hukum yang ada ditetapkan oleh tentu Al-Quran, As-Sunnah ataupun para imam mujtahid terdahulu? Persilakan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan cukup menarik. Kehadiran teknologi ini untuk menguatkan sebuah keputusan tentang adanya objek yang dipermasalahkan. Artinya, tidak semua harus dijawab secara normatif, karena itu tidak akan membawa kepada kepuasan seseorang yang ingin membutuhkan pertanyaan seperti itu. Bahkan ketika teknologi dibawa ya di dalam memutuskan itu, di situ tumbuh suatu keyakinan yang kuat. Nah, sebenarnya ini juga sudah diisyaratkan oleh Rasul. Tapi ini tidak di bidang fikih ya. Ketika sahabat bertanya, mengapa matahari itu terbenam? Kan Rasul menjawab ketika itu, ya karena dia sedang sujud kepada Allah. Nah, jawaban Rasulullah ini benar, tidak salah. Nah, tapi kan dia menjawabnya itu melalui pendekatan teologi. Nah, kalau sekarang ini kita jawabkan, tentu kan orang tidak puas. Nah, maka ditemukanlah berdasarkan ini, berdasarkan lintang, bujur dan sebagainya, maka membuat matahari itu memang dia harus terbenam. Nah, jadi pendekatannya sekarang di samping ya pendekatan teologi itu tadi, maka digunakan juga pendekatan teknologi. Nah, begitu juga dalam persoalan hukum. Contoh ya, di hadis kan ada dikatakan apabila lalat itu masuk ke dalam gelas, maka jangan dibuang.
kamu celupkan lalat itu sampai dia terbenam. Alasan yang dikemukakan karena salah satu dari sayapnya itu adalah penawar. Walau yang satunya lagi racun, yang satunya penawar. Nah, ini hadis benar. Tapi kan kalau kita tengok, kebanyakan di antara kita memang dia buang. Ada rasa ketidakyakinankah, was-was atau bagaimana, ya kan begitu. Nah, jadi pernyataan itu sebenarnya perlulah kita buktikan melalui pendekatan teknologi. Nah, sampai di mana tingkat sayap yang tak terbenam itu persentasenya bisa mengalahkan sayap yang beracun? Nah, apakah memang benar ketika itu dibenamkan semuanya secara otomatis racun yang ada pada satu sayap lagi itu larut? Tentu pendekatannya ke pendekatan teknologi. Nah, kan kira-kira begitu. Nah, kemudian persoalan yang kedua, apakah memang lalat dimaksud itu semua lalat? Atau memang hanya lalat yang ketika ada pada masa Rasul? Atau paling tidak lalat yang ada di Arab? Mungkin dia steril, kan begitu ya, tidak terlalu banyak kotoran di sana sehingga racunnya itu tidak begitu berpengaruh. Nah, bagaimana pula dengan lalat yang ada di tempat kita yang memang kerjanya hanya 1 kali 24 jam bersatu dengan kotoran yang seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, apakah bisa kita kembalikan kepada nas atau teks hadis itu tadi tanpa ditopang oleh penemuan secara teknologi? Nah, kalau seandainya memang di penemuan teknologi menyatakan memang sayap yang satu itu melarutkan racun sayap yang satunya lagi, nah maka dalam konteks itu kan keyakinan itu akan muncul. Nah, semakin kuat dia, kan begitu. Nah, disitulah diperlukan hal-hal yang seperti itu memang. Masya Allah. Nah, sehingga dengan teknologi ini menambah kuat keyakinan kita, iya. bahkan lebih mendorong kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah tadi, Ustaz. Betul. Terkait dengan tadi masalah lalat nih, Ustaz. Ya, kadang kan secara logika kita lalat ini kan identik dengan hal yang kotor, Ustaz. Ya. Iya. Justru masuk ke dalam air minum justru dicelupkan ini, Ustaz. Iya. Dan penelitian terkait ini tentu sudah ada nih banyak, Ustaz, ya, Iya. terkait dengan ini, Ustaz. Iya. Nah, ketika teknologi itu adakah yang bertentangan begitu, Ustaz, dengan mungkin sunnah-sunnah Nabi atau pendapat Imam Mujtahid, penemuannya ini, sehingga apakah teknologi ini dengan teknologi dapat merubah hukum-hukum itu, Ustaz? Iya. Bagus. Di sini bukan persoalan bukan persoalan tepat atau tidak tepat. Ini persoalan keterbatasan. Nah, artinya apa yang diijtihadkan pada masa dahulu dengan minimnya teknologi, tentu itu sesuatu yang harus dihormati. Tapi kita yakin bahwa pengaruh sosiokultural pada saat pendapat itu dikemukakan, itu kan tidak bisa terlepas dari kondisi pada saat itu. Nah, jadi apakah memang ada penemuan teknologi itu bertentangan dengan apa yang dipahami dulu? Bisa saja. Nah, tapi kalau kita lihat penemuan teknologi itu malah menguatkan sebagian, ya, malah menguatkan apa yang ditemukan oleh masa-masa terdahulu. Nah, jadi di sini sebenarnya apa? Kehadiran teknologi itu untuk mendalilkan bahwa apa yang dipendapatkan dahulu itu memang sesuai dengan penemuan yang dilakukan oleh teknologi. Tapi ingat juga, ini kan teknologi ini kan makin lama makin berkembang ya. Bisa saja yang kita pahami pada masa inilah yang cocok mengcover pendapat yang ada, sesuai kita bilang pada masa kita sekarang. Tapi 10 tahun yang akan datang ada teknologi yang lebih terbarukan lagi, mungkin itu ini yang lebih cocok. Sementara yang lama ini sudah tak bisa lagi, sudah tidak up to date lagi, kan begitu.
Nah, jadi otomatis ya kita mengambil yang baru. Nah, kita mengambil yang baru. Nah, tapi di mana ini terjadi tidak bisa secara general, tidak bisa secara menyeluruh. Nah, karena situasi dan kondisi kan begitu tadi yang kita sebutkan tadi itu bisa saja membawa kepada perubahan hukum. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan terkait dengan pendapat Imam Mujtahid bahwa hikmah di balik iddah itu adalah bara'atur rahim, Ustaz. Ketika dicek ternyata dalam USG dia sudah bara'ah ini, Ustaz. Ya. Tapi apa mungkin bara'atur rahim di situ dengan suci, bersih, steril dari DNA-nya atau bagaimana mungkin, Ustaz? Bagaimana ini, Ustaz? Kan diduga banyak faktor ketika iddah itu dikemukakan ya dalam Al-Quran. Nah, ulama terdahulu mereka mendapatkan satu faktor dan itu memang harus kita hargai, namanya bara'atur rahim. Walaupun pada akhirnya apa yang mereka ijtihadkan itu bisa terbuktikan dengan penemuan-penemuan baru. Pembuktian itu maknanya tidak harus sesuai dengan apa yang mereka pahami atau dengan kebalikannya. Nah, tapi kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Nah, ketika bara'atur rahim itu masanya bisa dipercepat dengan penemuan alat teknologi, maka pada saat itu kita juga harus berpikir, berarti ini bukan satu-satunya ilat. Masih ada ilat-ilat yang lain. Baik. Nah, jadi dan kita pun begini juga, setiap hukum yang ditetapkan apalagi di dalam Al-Quran atau hadis itu ilatnya itu berbilang. Masya Allah. Ta'addudul illah. Baik, banyak Ustaz. berbilang. Baik Ustaz, mohon ditahan Ustaz. Sangat menarik, insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali menyapa Anda untuk bertanya kepada Al-Ustaz kita. Tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia duduk di depan layar kaca televisi menanti segmen dalam program Mimbar Agama Islam. Baik pemirsa, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi bahwa teknologi dapat mengokohkan, menguatkan kadar keimanan kita sehingga kita lebih yakin mengamalkan ajaran-ajaran Islam, meskipun pada hakikatnya kita telah mengimani bahwa ajaran agama Islam itu adalah suatu hal yang absolut harus kita kerjakan, tapi dengan penemuan teknologi menambah dan menguatkan keimanan kita. Baik pemirsa, kami mengajak Anda untuk bertanya kepada Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Judul kita adalah isu-isu sentral kajian fikih kontemporer bersama Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bidang fikih kontemporer, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Akhir Zain MAG. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa di rumah. Ustadz, ini kita mau menghadapi hari raya besar umat Islam, yaitu Idul Adha. Tentu di dalam Islam ada filantropi ini, Ustaz. Bagaimana pandangan fikih kontemporer terhadap filantropi ini, Ustaz? Baik. Yang pertama, kita juga harus memilah ya, mana yang mahdhoh, mana yang ghairu mahdhoh. Kalau ibadah mahdhoh itu memang tidak ranahnya dibicarakan dalam fikih kontemporer. Misalnya sholat, puasa, haji dan lain-lain, karena memang formatnya sudah seperti itu. Paling pun nanti mungkin barangkali ya tempatnya kan begitu ya, alat-alatnya dan sebagainya, mungkin di situ baru bisa masuk. Tapi kalau yang apa ini tadi ghairu mahdhoh, yang berkaitan dengan kemanusiaan, nah di situ fikih kontemporernya harus nampak. Nah, ibadah kurban ini apakah dia termasuk mahdhoh atau ghairu mahdhoh?
Nah, kalau kita masukkan kepada kelompok ghairu mahdhah karena dia punya kaitan kepada manusia, apalagi diatur sampai hewan itu harus steril, ya, bersih, sehat dan sebagainya, pendistribusiannya juga itu diatur sedemikian rupa, maka ada kecenderungan bahwa kurban itu ibadah ghairu mahdhah. Nah, ketika dia ibadah ghairu mahdhah, maka di situ peran ijtihad dengan memandang sosiokultural pada masa kita. Kita ambil contoh begini. Mungkin pada masa dulu dipahami bahwa ibadah kurban itu berada pada satu tempat, di mana yang berkorban itu melaksanakan kurbannya di tempat tak jauh dia tinggal. Kan begitu ya. Nah, persoalan yang kita hadapi adalah bahwa kurban itu banyak terdapat di kota-kota besar. Misalnya kita di Medan ini, atau di komplek tertentu. Nah, kalau memang harus dibagikan, didistribusikan di tempat itu, maka kan terkesan mubazir. Nah, jadi dalam konteks yang seperti itu, boleh nggak dipindahkan ke tempat yang lain? Nah, tentu jawabannya kembali lagi kepada norma hukum yang itu tak bisa kita tinggalkan. Ya, daripada mubazir, kenapa tidak? Maka bolehlah dipindahkan pelaksanaan ibadah kurban itu ke daerah-daerah yang memang di situ membutuhkan itu, sangat membutuhkan itu. Nah, maka di sini tidak ada lagi persoalannya, karena yang kita lihat, yang kita tinjau adalah bahwa kurban itu konsumsi. Nah, konsumsi, sementara di suatu tempat orang sudah dilarang mengkonsumsi daging. Dilarang karena apa? Pertama, mungkin karena banyaknya, ya mungkin yang kedua ya karena tak sanggup dan tak tahan orang mengkonsumsinya karena berbagai macam penyakit. Nah, kemudian dialihkanlah ke tempat lain. Nah, di tempat lain ini dia membutuhkan waktu misalnya, kan begitu. Nah, boleh nggak dikalengkan? Dan sebagainya. Nah, tentu ini adalah persoalan-persoalan yang harus kita bahas dalam konteks fikih kontemporernya. Artinya apa? Kemaslahatan itu tetap saja diutamakan. Nah, jadi jangan kita terjebak kepada persoalan harus pada saat itu didistribusikan, tak boleh jauh ke tempat yang lain dan sebagainya. Kita tidak boleh terjebak ke situ. Tapi kita harus memikirkan apa kemaslahatan yang muncul dari pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri. Satu. Yang kedua, kalau yang berkaitan namanya ibadah yang ada hubungannya dengan harta, itu biasanya yang ditawarkan itu adalah minimalnya. Artinya minimal satu orang berkorban itu 1 ekor kambing, itu minimal loh. Kalau memang satu orang mampu 1 ekor lembu, seharusnya itu dia laksanakan. Bukan wajib itu. Sekaya apapun dia harus 1 ekor kambing, tidak begitu. Batas terendah itu, Ustaz, itu batas terendah, batas minimal itu. Nah, kalau memang dia mampu 3, silakan 3. Mampu 7, silakan 7. Nah, itu batas minimalnya. Nah, jadi makanya kembali kepada, kalau untuk konteks sekarang, kembalikan kepada individual masing-masing. Apakah harus sama korban, ya, katakanlah kalau dia PNS golongan 2 dengan korban PNS golongan 4. Nah, mungkin kalau secara dasar hukum itu sudah terpenuhi. Sekarang persoalannya konsep keadilan. Nah, maka yang perlu lagi dikaji dalam konteks fikih kontemporer kaitannya dengan korban itu ada disebut dengan istilah restorasi justice. Restorasi justice ini maknanya tidak hanya sebatas apa yang kita laksanakan, tapi di balik itu apa nilai-nilai spiritual yang kita dapatkan dari situ. Jadi tidak hanya sekadar, kita tidak lagi hanya bicara sah atau tidak sahnya. Nah, kalau itu di mana saja pun dia berkorban, asalkan dia sembelih sesuai dengan syariat, sah. Tapi kalau itu memang tidak didistribusikannya secara baik, kan tak ada nilai. Nah, kan kira-kira begitu. Nah, jadi itulah yang kita harapkan sebenarnya dengan kehadiran
fikih kontemporer, tapi sebenarnya namanya saja itu kontemporer, tapi persoalan ijtihad tentang fikih itu kan senantiasa hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Berbeda generasi, maka secara otomatis berbeda alam yang dia hadapi, berbeda lingkungan yang dia hadapi, kan begitu. Nah, maka otomatis membawalah dia kepada perubahan hukum itu sendiri. Tapi kalau hukum dasar itu sama sekali tidak bisa dirubah. Nah, dia itu tetap. Baik. Terkait dengan kemaslahatan ini Ustaz, Iya, kemaslahatan. dia akan berubah seiring dengan perubahan zaman gini Ustaz. Dia tentu melihat bagaimana kemaslahatannya untuk umat, kemaslahatan lebih besar dan menolak mudaratnya, begitu Ustaz ya. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Al-Ustaz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Judul kita adalah isu-isu sentral kajian fikih kontemporer. Sembari menunggu pertanyaan pemirsa, kita lanjutkan mendengarkan tausiah yang insya Allah lebih menarik lagi dari Al-Ustaz kita. Ustaz, terkait dengan mungkin kajian-kajian sosial masyarakat mungkin Ustaz, seperti ini kita ketahui bahwa di masa dulu mungkin pencurian ini Ustaz, dan sekarang ini ada pencurian modern ini Ustaz, terkait dengan korupsi ini bagaimana pandangan Islam terkait dengan ini Ustaz, secara fikih kontemporer Ustaz? Jadi kan begini, ada haddul adna, ada haddul a'la, ada batas minimal dan ada batas maksimal. Yang dikatakan di dalam Al-Quran itu, mencuri itu dipotong tangannya, itu batas maksimal. Artinya jangan lagi lakukan hukuman lebih daripada itu. Meskipun di sana nanti ada ta'zir, itu hak mutlak pertimbangan dari seorang hakim. Ada faktor-faktor lainnya, kan begitu. Nah, jadi dalam kondisi yang seperti ini kita lihat apakah sistem yang membuat dia melakukan itu, atau memang kehendaknya sendiri, atau ada faktor orang yang memainkan dia sehingga terjadi tindakan perbuatan itu. Nah, ini kan harus dikaji juga berbagai aspeknya. Nah, karena apa? Itu terjadi bukan karena kehendaknya sendiri, tapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi itu. Jadi kajian fikih kontemporer itu harus sampai ke sana. Nah, jadi sekarang begini, hal yang belum tuntas sajalah kita lihat ya. Saya kasihkan contoh ya. Usia balik itu sebenarnya berapa sih? Ini kan belum ditetapkan. Nah, angka 15 itu kan bisa berubah loh, 15 tahun. Nah, bisa saja di angka 10 sebenarnya dia sudah balik, dia sudah dewasa, atau sebaliknya. Pada usia 20 tahun dia belum dewasa. Nah, ini juga belum tuntas. Mu'allaf, seberapa lama seseorang itu dikatakan mu'allaf? Kan begitu. Nah, seberapa lama dia dikatakan mu'allaf itu? Setahun, 2 tahun? Atau ada batas edukasinya? Sampai apa yang dia pahami, atau setelah dia pandai baca Al-Quran berhentilah mu'allafnya, kan begitu. Nah, ini kan hal-hal yang belum tertuntaskan oleh kita. Nah, jadi dengan kehadiran fikih modern atau fikih kontemporer ini, itu sebenarnya mengajak kita untuk melakukan ijtihad lagi. Karena yang kita gunakan, yang kita pakai selama ini itu belum agak bertentangan, ya, agak bertentangan dengan kondisi kehidupan kita sekarang. Contoh begini, saya itu sering juga ke kampung-kampung, mereka itu berwudu dalam satu bak. Memang dalam konteks fikihnya itu sudah mereka ikuti lebih daripada 2 kullah. Nah, berkumur-kumur dia di situ, basuh muka dia di situ, basuh kaki dia di situ, hanya dengan satu konsep, air yang lebih dari 2 kullah la yunajjisuhu syai'un. Tidak ada, kalaupun ada, tidak bisa dinajisi. Nah, lantaran jumlah airnya yang segitu banyak. Tapi persoalan yang kita lihat, warnanya, baunya sudah mulai berubah dan sebagainya.
kalau begitu ini tak boleh dipakai. Tapi ada hadis yang menyatakan perubahan warna, bau dan rasa itu disebabkan adanya najis yang masuk ke dalam. Ini tidak najis. Nah, kan kira-kira begitu. Nah, sekarang untuk membuktikan ini steril atau tidak dipakaikan, kan tak bisa melalui konteks hukum yang ada saja. Nah, tentu harus diteliti, dipandang melalui pendekatan teknologi. Jangan-jangan dari segi pemahaman fikih air ini cocok dan sah, tapi dari pendekatan teknologi dia berefek fatal pada kesehatan. Nah, jadi ini harus dikombinasikan ini. Nah, tak bisa dia berdiri sendiri. Nah, begitu ke pemahaman kita tentang itu. Baik, saling menguatkan ini. Saling menguatkan antara teknologi dengan hukum-hukum yang dilahirkan oleh imam-imam mujtahid terdahulu ini, Ustaz. Baik, Ustaz, ini banyak kita dengar bahwa terkait dengan kalimat ijtihad ini, Ustaz, bahwa di masa sekarang ini sulit kita mencari orang yang bisa berijtihad. Kita ini adalah muqallid ini, Ustaz. Mohon ditahan, Ustaz. Setelah pesan-pesan berikut ini akan dijawab, Ustaz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, jangan kemana-mana. Kami akan kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami di segmen yang terakhir tentunya dalam program Mimbar Agama Islam. Baik, alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan banyak sekali terkait dengan isu-isu kontemporer, terkait dengan problematika sosial, ekonomi dan lain sebagainya yang dapat dikombinasikan dengan penemuan teknologi dan hukum-hukum yang telah dilahirkan oleh para mujtahid terdahulu. Dan pemirsa, kita akan mendengarkan lebih lanjut terkait dengan pertanyaan tadi, yaitu istilah ijtihad dan muqallid yang selama ini kita dengar. Ustaz, bisa dijawab, Ustaz? Ya. Silakan, Ustaz. Singkat saja kita jawab. Singkat, sebenarnya kehadiran ijtihad untuk masa sekarang ini tidaklah sesulit syarat yang dikemukakan pada masa-masa awal. Itu kita katakan tadi, dengan ditemukannya teknologi, sebenarnya syarat ijtihad itu semakin mudah. Artinya semuanya itu kan tersimpan. Kita hanya tinggal memetik saja ayat-ayat mana saja yang kita butuhkan, hadis-hadis mana saja yang kita butuhkan, maka secara otomatis dia akan berurut datang, kan kira-kira begitu. Nah, jadi makanya bukan persoalan hafal, tapi persoalan dia memahami. Nah, ketika ayat itu dia pahami dengan bantuan digital ini tadi, nah kemudian dari berbagai sumber dia bisa himpun dalam waktu yang begitu singkat, itu sebenarnya memudahkan seseorang untuk melaksanakan ijtihad. Nah, jadi tidaklah serumit dan seketat apa yang dipahami oleh orang-orang yang terdahulu itu, sehingga terkesan kita gampang untuk melakukan ijtihad itu. Lantas pertanyaannya, kalau persyaratan itu tak cukup, apakah kita biarkan persoalan-persoalan di masyarakat ini mengambang tanpa ada satu orang pun yang berani menjawab? Nah, itu kan tak mungkin ya. Nah, kan saya pernah mendengar ini, Ustaz, terkait dengan orang yang bermusafir ini, Ustaz. Kalau dulu kan musafir kan 2 marhala, Ustaz, sekitar 86 km. Sekarang ini 86 bisa cepat saja kata. Ustaz, Masya Allah, ini Ustaz sudah berada di segmen terakhir, bisa diberikan kalimat ikhtitam atau closing statement, Ustaz? Baik, pertanyaan tadi inilah sebagai penutup ya. Baik, Ustaz. Fikih itu juga sangat bijak, cerdas. Ukuran musafir itu bukan masyaqqahnya, tapi masafah, jarak tempuh. Medan tebing tinggi itu sampai hari kiamat jaraknya seperti itu, tidak akan berubah. Masalah dia bisa ditempuh 5 menit, 10 menit, 30 menit, itu persoalan teknologi. Kan begitu. Nah, jadi dikembalikan kepada dasar bahwa jaraknya itu adalah jarak tempuh. Itulah patokannya. Itulah patokannya. Baik, jadi di sini apa? Teknologi menunjukkan bahwa ada hal-hal yang memang itu dasar tak bisa diganggu, kan begitu.
Nah, masalah itu dilaksanakan secara cepat, tepat, waktunya singkat kan Tidak begitu. merubah hukum, Itu Ustaz. tidak merubah hukum. Masya Nah, Allah. kira-kira Baik, begitu. Ustaz. Kalimat ikhtitam singkat, Ustaz. Jadi baik, persoalan-persoalan yang kita hadapi ini kan terlalu rumit dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada benturan-benturan dengan apa yang dipahami oleh ulama-ulama kita terdahulu. Tapi yang harus kita pahami bahwa setiap pergantian masa, pergantian generasi itu persoalan akan berganti dan secara otomatis akan membawa kepada perubahan hukum itu sendiri. Baik, Masya Allah. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya. Insya Allah kita dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya Ustadz. Insya Allah. Sehat-sehat selalu, panjang umur, barokah Ustadz. Kirim salam sama keluarga Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Insya Allah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, terima kasih atas kebersamaan Anda dan saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara. Mohon maaf dan pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya pada program Mimbar Agama Islam yang berikutnya. Saya akhiri wallahu muwaffiq liqawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.